Shalom semua warga kerajaan. Shepherding in truth. Kita dipanggil untuk jadi shepherd. Bukan berarti kita harus jadi gembala sepenuh waktu. Karena itu saya tidak suka istilah pendeta. Itu pemimpin upacara. Kalau pastor lebih cocok, gembala lebih cocok. Di Bali saya jadi gembala. Dan mereka adalah meniru daripada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 2:25 dikatakan, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan adalah gembala dan pemelihara. Manusia digambarkan seperti domba. Domba itu harus berjalan bersama-sama, mudah dikejutkan, mudah ketakutan, mudah bingung. Karena itu seorang shepherd akan berjalan di depan. Apa bedanya dengan cowboy? Cowboy jalan di belakang. Kalau shepherd ada di depan. Karena itu setiap daripada kita, setiap kingdom leader harus menjadi shepherd. Yesus membuat pernyataan, I'm the good shepherd. Ya, agapetos teknon, haleluya. Yang penuh kasih, yang baik, dan juga dia seorang poimen. Kita jadi teknon kesayangannya, tetapi lebih daripada itu agatos poimen. Dia adalah seorang poimen. Nah, poimen itu pemelihara. Domba itu harus dipimpin ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia tidak bisa makan di air yang bergolak. Hanya Yesus bisa memberikan hari-hari ini peace in your mind, peace in your soul, peace in your family. Shalom hanya datang dari Sar Shalom. Yesus berkata adalah gembala yang baik. Orang asing tidak akan mereka ikuti. Dan kalau Yesus berkata, akulah pintu kepada domba-domba itu, kita mendengar cerita, saya belum lihat sendiri, maka gembala itu tidur jadi pintu untuk domba-domba itu. Kita melihat bagaimana Yesus menghadapi pencuri, perampok, serigala dalam Yohanes pasal 10. Dan dia membuat pernyataan, iblis itu pencuri, perampok, dan serigala. Ya, hanya datang untuk membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang, gembala yang baik, untuk memberikan kepadamu kehidupan. Sanctify them in thy truth. Kuduskan mereka dengan kebenaranmu. And thy word, firmanmu adalah kebenaran itu. Kalian jangan percaya dengan apapun yang di luar Alkitab kita. Jangan percaya. Kalau dikatakan ini itu, cek dengan firman Tuhan. Amen. Kalau tidak dari firman Tuhan, sudah, just forget it. Karena sekarang ini bukan lagi kita berhadapan dengan ular, kita berhadapan dengan naga. Kita tidak berhubungan dengan, tidak menghadapi serigala. Kita menghadapi monster. Tetapi jangan khawatir, dia adalah pintu kepada domba-domba itu. Menarik sekali Yohanes pasal 5, Yesus anak domba Allah, dia masuk melalui gerbang domba, ya, melalui gerbang domba, karena dia juga adalah anak domba Allah yang harus dikorbankan. Jangan lupa, yang terima dan dikatakan yaitu melalui pintu anugerah, satu tempat yang bernama Bethsaida, gerbang domba masuk ke tempat yang penuh anugerah, dan di situ ada domba yang kesakitan, orang yang lumpuh 38 tahun. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini juga kalau saya mendengarkan, Tuhan tanya, maukah engkau kubela? Maukah engkau kupelihara? Maukah engkau sembuh? Sekian lama, saudara-saudara yang kasih, saya mengikut Tuhan Yesus sudah 47 tahun ini. Dia adalah gembala yang paling baik. Saya tidak pernah kekurangan. Saya selalu dipimpin pada air yang tenang dan berjalan di jalan kebenarannya. Tuhan memberkati kita, haleluya. Walk in truth with Jesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Sebab dia gembala yang baik. Dia terutama, dan jadikan dia memimpin atas setiap hidup kita. Mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, kepada setiap keluarga kami, bahkan hidup kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di bangsa Indonesia, di kota Jember. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati bangsa Indonesia dan kota Jember. Diberkati air, udara dan tanahnya Tuhan. Apapun yang ada di bangsa Indonesia dan kota Jember, semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Semua aman Tuhan, asal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan kota Jember. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua jajarannya Tuhan, serta Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tuhan. Apapun yang dikerjakan biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kekuatan hikmat yang selalu baru atas pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan kota kami, sehingga dapat memajukan bangsa Indonesia dan kota ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap aparat keamanan Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan, TNI Polri, semuanya Tuhan, biarlah menjaga bangsa Indonesia dan kota Jember ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang selalu baru tercurah bagi aparat keamanan ini Tuhan. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin rohani kami, pemimpin-pemimpin gereja kami. Berkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri, juga gembala sidang yang kami kasih, Pastor Benny Kristanto dan juga istri. Biarlah keajaiban, apapun itu Tuhan yang dikerjakan, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan sertai perjalanan pelayanan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan-kemampuan yang berasal daripada surga tercurah atas hamba-hambamu ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk dimuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami mau merayakan setiap kebaikan Tuhan, kami merayakan kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau gembala yang baik, Engkau Tuhan yang baik dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berkata, haleluya, amin. Sebab Dia Tuhan yang baik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kau yang terbaik Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu,
Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau yang terbaik Tuhan. Hanya namamu yang layak ditinggikan Yesus. Terpujilah Engkau, haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Kau yang pertama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Kau yang terbaik. Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. You are good all the time, all the time. You are good Engkau baik Tuhan. Sampai selama-lamanya. all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, we worship you for who you are. Sekali lagi katakan we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Kau yang layak Tuhan. Hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam
dalam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kalau ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Berjalan kemana kami tak akan takut Tuhan. Ku tak akan takut bahaya, sebab Engkau yang sertai Yesus. Sebab ada tangan-Mu yang bukakan jalan saat tiada jalan. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Ku sadari semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau yang terbaik. Kami bersuka karena perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus sampai selama-lamanya. Kami sembah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Kau yang mengasihi setiap kami Yesus.
kebaikan-Mu selalu kami rasakan Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami Yesus, Engkau selalu setia. Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, hallelujah, it's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, pagi hari ini ada penyerahan anak dari keluarga Bapak Audi Mitchell Siregar dan Ibu Eva Natalia Sembiring akan menyerahkan anaknya Caleb Immanuel Siregar. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan di hadapan jemaat adalah sebuah komitmen bersama bahwa anak ini Caleb Immanuel Siregar adalah milik Tuhan. Orang tua dititipin untuk mendidik menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga ini adalah sebuah komitmen supaya kita bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini menjaga bersama-sama untuk pertumbuhan iman dari Caleb Immanuel Siregar. Supaya Caleb akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan,
seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah Kaleb akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan dukung bersama-sama dalam doa supaya orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan, Kaleb ini mereka juga diberikan hikmat, kemampuan, serta kekuatan yang daripada Tuhan untuk membawa Kaleb senantiasa takut akan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Syaralama syakara mataka syandara lama syandara. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan jemaat Tuhan berdoa, bahkan bersama dengan orang tua, menyerahkan Kaleb Immanuel Siregar ke dalam tangan Tuhan. Anak ini adalah milik Tuhan, anak ini adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa bersama-sama menyerahkan anak ini di dalam tangan Tuhan. Supaya anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga lewat kehidupannya akan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya. Bahkan Tuhan akan pakai anak ini untuk menjadi alat pemulihan bagi banyak orang. Bahkan sesuai dengan namanya Kaleb, Tuhan kami percaya keteguhan iman yang sama seperti Kaleb akan terjadi buat Kaleb Immanuel Siregar. Dan kami percaya itu sebab sejak kecil ketika orang tua ini menyerahkan Kaleb ke dalam tangan Tuhan, kami percaya roh hikmat dan wahyu bahkan Roh Kudus penuh atas anak ini, memenuhi kehidupannya dan yang memimpin anak ini dari sekarang dan seterusnya sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat kedua orang tua Kaleb, buat Audi dan Eva. Kami hamba-Mu menumpangkan tangan atas kedua orang tua ini Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan menolong mereka, bahkan memampukan mereka untuk menjadi orang tua yang berhikmat, untuk menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, mendidik anak ini, membawa kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan akan menyertai Audi dan Eva sebagai orang tua dari Kaleb ini Tuhan. Dan kami percaya kekuatan Allah yang memampukan mereka, bahkan berkat-berkat Tuhan akan turun atas kedua orang tua mereka. Sebab melalui kedua orang tua mereka ini Tuhan, berkat Allah akan sampai kepada Kaleb Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu kami berdoa melepaskan hikmat, kekuatan, penyediaan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kiranya keluarga Audi adalah keluarga yang diberkati Tuhan dan senantiasa keluarga ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan keluarga Audi, Eva dan Kaleb Tuhan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya keluarga ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalomnya yang semangat saudaraku ya. Shalom. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah masuk kita di bulan yang kelima, bulan Mei. Saudaraku ya, bukan maybe yes, maybe no. Ya, kalau maybe yes, maybe no tidak ada kepastian saudaraku. Sebab kita percaya di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, memasuki bulan Mei ini tema kita adalah penggembalaan dalam kebenaran ya, shepherding in truth. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yeskiel pasal yang ke-34, saudara, Yeskiel 34 ayat yang ke-16. Oke. Ya, Yeskiel 34:16. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebentar, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebagaimana seharusnya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam kitab Yeskiel ini konteks latar belakang sejarahnya adalah bahwa bangsa ini ada pada masa pembuangan di Babel, saudaraku ya. Nah, kemudian setelah kerajaan ini jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi, ya, bangsa Israel kehilangan tanah, bait Allah dan semua sistem kehilangan sehingga mereka akhirnya terbuang di Babel, saudaraku. Nah,
pada zaman ini terjadi sebuah krisis namanya krisis kepemimpinan, saudara ya. Karena di tengah-tengah pembuangan mereka menghadapi sebuah krisis kepemimpinan. Ya, bagaimana mereka para pemimpin-pemimpin baik raja, imam, bahkan pemimpin-pemimpin rohani dan sosial, mereka memanfaatkan banyak hal, korupsi terjadi, saudaraku. Mereka menggali segala sesuatu untuk kepentingan dan untuk keinginan diri sendiri. Nah, itulah sebabnya kemudian Yehezkiel 34:16 katakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, serta yang gemuk dan kuat akan kuawasi, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan menyatakan pribadinya kepada bangsa Israel ini bahwa Tuhan adalah gembala yang akan merawat dan akan mengembalikan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah kekacauan dunia yang seperti ini, di tengah-tengah ketidakpastian dalam dunia ini, saudaraku dikasih Tuhan, jawaban selalu ada di dalam Tuhan. Jawaban tersedia di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam akulah gembala yang baik, saudaraku ya. Dia Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang akan merawat, yang akan membimbing setiap umatnya yang percaya. Saudaraku ya, dibimbingnya, dipimpinnya. Kalau saudara baca Mazmur pasal yang ke-23, bagaimana pernyataan Tuhan sebagai seorang gembala. Saudaraku, nah di tangan gembala selalu ada dua hal, yaitu tongkat dan gada, saudaraku ya. Sebagai arahan untuk mengarahkan domba-dombanya. Tapi ketika dombanya nakal, saudaraku, tongkatnya melengkung, ditarik lehernya, dipukul pantatnya gitu saja, supaya kembali kepada jalannya. Saudaraku dikasih Tuhan, sebuah pernyataan Tuhan yang diberikan kepada setiap kehidupan kita, bahwa kita punya gembala yang baik di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah segala sesuatu yang manusia memerlukan sebuah harapan-harapan di situ. Namun ketika kita melihat Tuhan sebagai gembala, kita bisa melihat bagaimana Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, membawa kita kepada air yang tenang. Namun di situ Tuhan mengajar banyak hal di dalam setiap kehidupan kita, supaya saudara dan saya menjadi umat yang menjadi umat yang bertanggung jawab dan bertumbuh di dalamnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, namun demikian saudaraku dikasih Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan krisis kepemimpinan akhir-akhir ini, saudaraku dikasih Tuhan, gereja Tuhan Tuhan mau pakai untuk menyatakan jawaban ini, memunculkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita bicara tentang gembala yang penggembalaan dalam kebenaran, itu bicara tentang sebuah hal yang perlu kita pahami di dalam setiap kehidupan kita. Sebab ini saudaraku dikasih Tuhan, bahwa penggembalaan atau gembala itu bukan posisi, bukan jabatan, tetapi panggilan untuk umat Tuhan, gereja Tuhan berfungsi di situ. Ya, jadi gembala di sini saudaraku bukan panggilan, bukan jabatan, bukan posisi, tetapi panggilan untuk setiap umat Tuhan berfungsi di dalamnya. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena seharusnya sebagai orang percaya, saudara dan saya mengalami sebuah pertumbuhan. Dan setiap orang yang mengalami pertumbuhan, dia harus berfungsi. Ya, berfungsi bicara berbuah, berfungsi berbicara sesuatu yang dihasilkan dari setiap kehidupan kita. Coba bayangkan begini saudara, kita setiap hari makan, hanya makan tidur. Bayangkan saudara ya, apa jadinya kita ketika hanya kita makan tidur. Nanti tanggal berapa itu ya, ada hari raya korban. Saya tidak berfungsi sama sekali saudara ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11-14 katakan begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Ketika kita gagal mengalami sebuah pertumbuhan, maka kita gagal lamban dalam hal mendengar ya. Kurang peka gitu ya. Ayat 12 katakan begini, sebab sekalipun kamu saudara nanti ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Seharusnya kita berfungsi ya, tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Saudaraku ya, kita suka dininabobokan, kita suka hal-hal yang baik, tapi kita tidak suka hal-hal yang keras saudaraku.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Saudara. Anak kecil gak sulit sekali untuk diajar tentang kebenaran. Kenapa? Karena kemauannya sangat keras. Ya, kita punya anak-anak bersama ya, saudaraku ya. Ya, anaknya Bapak Eko itu, kalau bilang jangan gitu ya, enggak boleh gitu malah maju aja saudaraku ya. Enggak ngerti ya. Nah, yang penting aku senang, yang penting aku suka, lakukan aja. Sekalipun itu bertentangan dan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya saudaraku ya. Glory, kalau hari Sabtu ikut papanya prepare di tempat ini, meja ini buat mainan loh. Dia bisa lari, kemudian dia pegang ini, dia putar seret. Dia enggak ngerti bahaya. Padahal kalau dia jatuh ke bawah lumayan, ya. Lumayan ya, paling-paling nangis gitu ya. Nah kenapa? Karena tidak bisa memahami tentang kebenaran. Ini bahaya, ini tidak boleh, tidak ngerti. Karena anak-anak perlu diajar. Namun setelah kita dewasa secara jasmani, seharusnya kita mengerti akan hal ini. Ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kita sudah mengerti itu dewasa, secara dewasa ya. Kita sudah mengerti hal itu. Namun kadang-kala kita tutup kedewasaan itu dengan ego kita. Sehingga kita kadang-kala menerobos setiap kesalahan, menerobos segala hal yang bertentangan dengan kebenaran itu. Ya kenapa? Karena yang penting aku senang. Itu yang repot saudaraku ya. Sebab ia adalah masih anak kecil kan repot. Ya, usianya udah gede tapi cara berpikirnya seperti anak-anak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Mana yang baik bisa dibedakan daripada yang jahat. Bahkan kemudian kalau saudara baca dalam Roma pasal yang ke-12, saudaraku dikasih Tuhan, itu bukan hanya soal baik dan jahat. Tapi orang yang dewasa, orang yang mengerti kebenaran, dia tahu manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Allah. Levelnya sudah bukan baik, bukan jahat lagi, bukan boleh dan tidak boleh lagi. Kalau aku kan lakukan ini gimana? Ini baik, tapi apakah ini berkenan kepada Allah? Apakah ini hal yang sempurna yang aku harus lakukan? Baik. Tidak ada yang salah. Tetapi waktu kita mengerti akan hal ini, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Bahwa gembala bukan hanya panggilan atau bukan posisi atau jabatan. Kita harus menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala. Tetapi gembala adalah panggilan setiap orang percaya untuk kita berfungsi. Yang percaya katakan amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku dalam Yehezkiel pasal yang Yeremia 3:15 katakan begini. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudaraku ya. Nah, di tengah-tengah hal itu saudaraku, Tuhan mau bangkitkan ini. Gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya. Jadi bagaimana kita menggembalakan yang sesuai dengan hati Tuhan? Saudaraku, yang pertama sesuai dengan hati Tuhan. Ya, mengerti hati Tuhan. Kalau kita pikir hati Tuhan, bagaimana caranya kita mengerti hati Tuhan ya? Ya, saudaraku, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka hati Tuhan, kalau saudara dan saya ingin mengerti dan sesuai dengan kehendak, dengan hati Tuhan adalah ketaatan. Ketaatan itu menyenangkan Tuhan, saudaraku ya. 1 Samuel 13 ayat 14 katakan begini. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini cerita tentang Saul, saudaraku. Waktu Saul diperintahkan Tuhan untuk membinasakan bangsa Amalek. Suruh tumpas mereka habis, tidak boleh dijarah habis. Semua ternak, semua hewan tidak boleh dijarah, semua dibinasakan habis. Saudaraku dikasih Tuhan, namun ketika Saul berperang, kemudian Raja Agag ditahan, kemudian waktu dia lihat lembu jantan yang gemuk, semua ternak-ternak yang gemuk dijarah sebagai jarahan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ketika dibawa pulang, mereka bergembira karena mengalami sebuah kemenangan. Nah, pada waktu mereka kemudian Samuel datang
menemui Saul. Saul dengan sukacita dia bercerita gini, Samuel, puji Tuhan, kita mengalami kemenangan yang besar. Samuel ngomong gini, ternak yang aku dengar, gitu ya. Padahal Tuhan minta bahwa mereka harus ditumpas habis. Mereka harus ditumpas, mereka harus dibinasakan semuanya tanpa terkecuali. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketaatan itu ternyata menyenangkan hati Tuhan. Ya, apapun resikonya pada akhirnya kemudian gini, Tuhan menolak Saul dan kemudian Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, ternyata ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita belajar kebalikannya dari apa yang Daud lakukan, apa yang Daud kerjakan, dia ngikuti aja, dia tidak berontak. Ya, waktu dia menggembalakan kambing yang 3 ekor itu dia cuma mengerti maksud Tuhan, dia lakukan apa kehendak orang tuanya dan dia percaya segala sesuatu Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan telah atur dalam setiap kehidupannya. Saudaraku dikasih Tuhan, taat aja. Kenapa? Karena taat itu mematikan ego kita. Taat itu memangkas diri kita. Ya, saudara bayangkan jadi Daud. Disuruh sama orang tuanya, gembalakan kambing, tidak boleh kemana-mana. Yes, gitu ya. Mending kalau dombanya banyak, cuma 3 ekor. Ya, tidak boleh kemana, tungguin. Dan Daud harus bertanggung jawab atas 3 ekor domba. Ya oke aja, ya gembalakan kambing itu dengan baik. Nah saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu Samuel datang ke rumah mereka untuk memilih raja yang dipilih oleh Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Daud disuruh pergi sama orang tuanya, kamu sana pergi aja urus domba-dombamu. Ya pergi, dia tidak bantah, dia tidak ngomel, dia enak banget. Di sana ada nabi datang, lagi makan enak, tapi aku suruh mengembalakan domba. Tapi Daud tetap taat, dia lakukan bagiannya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat perjalanan dari kehidupan Daud. Ya, kemudian dipanggil, diurapi jadi raja, diurapi di depan saudara-saudaranya. Saudaraku, namun dia tidak berbangga hati, dia tetap rendah hati, dia tetap lakukan bagiannya. Bahkan ketika Daud tahu, kakak-kakaknya tidak suka sama dia. Tapi waktu ayahnya perintah gini, kirim makanan buat kakakmu, Daud tetap pergi dan berangkat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita belajar taat, kita sedang mematikan kehendak diri kita. Tidak nyaman loh. Kenapa? Karena keinginan kita, kehendak kita adalah berontak. Ya, berontak. Saudara perhatikan, saya dilahirkan dan orang tua saya tidak pernah mengajar saya berontak. Orang tua saya selalu mengajar, saya taat. Ya, kalau saya tidak taat, ada hukuman. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya, ada pemberontakan, ada ketidaktaatan yang saya lakukan dalam hidup ini. Orang tua tidak ngajarin. Tapi waktu kita baca kebenaran firman Tuhan ini, waktu kita sedang menundukkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan, kita sedang belajar taat. Saudaraku, waktu kita taat kepada Tuhan, Dia yang pimpin hidup kita. Ada sebuah lagu lama berkata gini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dari mana kita bisa mengerti pimpinan Tuhan kalau kita tidak taat akan perintahnya, akan tuntunan-tuntunan dalam setiap kehidupannya. Bagaimana waktu Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, aku membawa engkau ke padang rumput yang hijau, aku akan membawa engkau ke air yang tenang. Dari mana kita? Kalau kita tidak pernah taat dibawa oleh Tuhan. Yang kita tahu gini, waktu Tuhan bawa hidup kita, kita merasa bahwa tidak nyaman perjalanan hidup kita. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan berjanji, aku akan membawa engkau masuk ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan pimpin mereka untuk masuk ke negeri Kanaan itu. Namun mereka merasa dalam perjalanan hidup mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa tidak puas dengan keadaannya. Sehingga kalau saudara baca mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, mereka selalu berontak dan berontak kepada Tuhan. Kalau saudara yang ikut doa pagi, ya mari ikut doa pagi. Ikuti perjalanan bangsa Israel yang seru. Kemarin kita bicara tentang pemberontakan Dotan dan Abiram, Korah dan Abiram.
Saudaraku, mereka memberontak karena ketidakpuasan dalam hidup mereka. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita sedang belajar taat, tunduk sama Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita sedang dipimpin oleh Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Berontak, tidak senang. Ya, waktu orang tua saya mendidik saya, salah satunya belajar. Kami wajib belajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. 3 jam. Waktu saya pernah pelayanan di Blora, saudara ya. Sama anak-anak youth di sana ngomong gini, ayo belajar. Dari jam berapa Kak Ben? Sini ke. Kamu ke rumah jam berapa? Jam 6. Oke, kita belajar sampai jam 9. Hah? 3 jam. Belajar apa 3 jam? Mikir, aduh, ini gimana ya gitu ya. Kami diajar, dididik, kami masuk ke sebuah kamar khusus untuk belajar. Nggak enak. Aduh ngapain belajar? Ya, ngapain gitu ya, 3 jam. Bolak-balik buku. Ya baca gitu, 3 jam lama. Kemudian ketika jam 9 asik nonton TV. Hanya 30 menit waktu menonton TV. Lagi seru-serunya 9:30 masuk kamar tidur. Aduh gitu ya. Aduh rasanya ketinggalan berita gitu ya. Apalagi kalau hari Minggu ya. Ninu gitu ya. Harus sekolah minggu, wajib sekolah minggu, pergi sekolah minggu. Saudara. Ya elah gitu ya, hiburan satu-satunya gak bisa dilihat juga. Hari itu, waktu itu bis berontak, gak enak. Tapi waktu kita berjalan di dalamnya, hati ini kepingin memberontak, rasanya daging protes. Tapi waktu sedang dibentuk disitulah, Tuhan sedang membawa kita, taat aja. Taat itu memang tidak menyenangkan, ya. Apalagi ketika itu bertentangan dengan daging kita. Tapi waktu kita taat, firman Tuhan katakan, ternyata itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kalau sudah ingin menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Taat aja, hati Tuhan disenangkan. Ya, yang kedua sudah dikasih Tuhan. Waktu Tuhan sedang membangkitkan gembala-gembala di akhir zaman itu, yaitu kita menggembalakan dengan pengetahuan. Menggembalakan dengan pengetahuan artinya menggembalakan dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Ya. Gembala yang benar tidak menyampaikan opini pribadi, tidak menyampaikan opini pribadi demi kepentingan sendiri, tetapi menyampaikan kebenaran, suka tidak suka. Karena kebenaran itu harus disampaikan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 katakan begini. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah jadi saudaraku dikasih penting sekali bahwa selain kita taat, kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kebenaran itu bukan kebenaran tentang diri kita. Minggu yang lalu kita sudah disampaikan oleh Bapak Roy Peter tentang kebenaran yang kita pegang. Kita masing-masing punya kebenaran. Kita masing-masing punya kebenaran. Ya. Tapi waktu kita taruh kebenaran firman Tuhan sebagai dasarnya, maka semua mengarah kepada satu titik firman. Dan kita taruh di situ kebenaran firman. Iya, firman. Sebab kita punya kebenaran, kita masing-masing punya opini. Masing-masing punya opini. Sebagai contoh saja saudara, kalau saudara berselancar di media sosial, misalnya salah satu contoh tentang perpuluhan, rame di media sosial, blang, opininya begini, blang, opininya rasanya waktu kita dengar, wih masuk akal juga ya.
keren juga nih. Kemudian kita mulai terombang-ambingkan, aduh kalau begitu yang di gereja salah dong kalau kita perpuluhan dan sebagainya. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman. Apa sih yang firman sampaikan buat setiap kita? Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, menggembalakan dengan pengertian. Artinya bahwa dalam setiap hidup kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman yang harus kita hidupi dalam hidup ini. Jadi kebenaran firman, kalau saudara dan saya hidupi itu menjadi sebuah kesaksian. Dan itu tidak terbantahkan. Ya, kalau kebenaran itu saudara hidupi dalam hidup saudara, kemudian itu tidak akan terbantahkan dalam hidup kita. Waktu saudara berkata gini, aku punya Allah yang baik. Dari mana kamu tahu bahwa Allah itu baik? Dari perjalanan hidupku. Ya, mana Allahmu baik, persoalanmu banyak sampai hari ini. Kalau aku lihat hidupmu, aduh jauh dari kata baik. Itulah sebabnya waktu hidupku jauh kata baik dari menurut sudut pandang manusia. Tapi waktu aku lihat Tuhan itu baik. Karena sampai hari ini Tuhan terus menuntun setiap langkahku. Setiap hidupku dituntun oleh Tuhan. Dan sampai hari ini kalau aku tetap mengikut Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Tangannya yang memegang tanganku. Dia yang terus meneguhkan lututku untuk terus berdiri. Dan saya yakin. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, waktu kita lihat Tuhan, kita tidak dikoyahkan. Kita ngomong gini, ikut Tuhan sungguh menyenangkan. Dari mana buktinya? Masalah semakin banyak. Dari mana bukti bahwa Tuhan itu baik? Tuhan itu gembala yang baik, dari mana buktinya? Dari perjalanan hidupku yang aku jalani setiap hari. Itu adalah sebuah kebenaran-kebenaran yang harus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, berjalan mengembalakan dengan pengetahuan yang benar adalah bukan dengan pengetahuan secara logika kita, tapi kebenaran yang kita hidupi yang menjadi rema, yang menjadi daging dalam setiap kehidupan kita. Makanya firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal. Kata mengenal itu bicara tentang keintiman, tentang kedalaman. Saudaraku ya, kita bisa baca biografi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Orang-orang terkenal yang ada di muka bumi ini, saudara bisa baca, apalagi dengan AI yang cukup canggih, saudara bisa googling di sana tentang nama tokoh yang saudara kagumi. Kita bisa tahu mereka di situ. Tapi pengenalan tidak hanya cukup kita membaca, tapi kita bergaul karib di dalamnya. Itu pengenalan. Dan pengenalan akan Tuhan harus mengalami pertumbuhan dari hari lepas ke hari. Ya, contoh aja begini, saya dengan istri. Awal-awal menikah keributan kami soal baju. Baju yang terlipat rapi, kemudian tidak rapi gitu ya. Karena punya suami yang suka simpel, yes, ambil aja set gitu ya. Tidak mikir, aduh istri udah capek-capek pusing. Sudah 27 tahun menikah. Masa persoalannya hanya lipat baju dan taruh sandal gitu ya. Saya tuh kalau masuk rumah saudara, tidak berhenti, gerak, taruh enggak. Berhenti, gerak, lepas sana, lepas ini. Jadi kaki kanan, kaki kiri, sandalnya begini. Ya. Tapi 27 tahun mana menikah masa persoalan begitu terus. Kalau saya sadar, berhenti, gerak, rapi banget. Ya, kalau tidak sadar, istri saya sadar. Ini bojoku, gitu ya, dirapikan. Nggak lagi ngomel, yang apa, sandal. Ya ditotop sih. Dan lagi sudah 27 tahun kita saling mengenal. Sudah persoalannya berbeda, semakin hari semakin mengenal. Ya, mengenal. Misalnya gini, waktu kita ada persembahan misalnya untuk Gempita, untuk Natal, untuk Paskah gitu ya. Saya kenal dia kenal saya. Yang segini ya, oke, laksanakan. Kita sehati, siap. Motonya GBI, sehati. Kita sehati ya. Nah lagi bertentangan. Kenapa? Karena kami mengenal. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, pengenalan itu butuh perjalanan dan pengalaman hidup. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita mengenal dengan sungguh-sungguh, artinya begini, kebenaran itu yang kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Roma 1:16-17 katakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari mana kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran kalau kita tidak menghidupinya? Saudaraku, dari mana kita tahu kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan katakan kebenaran Allah, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Ini firman yes, ya dan amin. Dan waktu kita percaya itu, maka firman Tuhan sedang memimpin kita dari iman kepada iman selanjutnya. Oleh sebab itu kebenaran itu harus menjadi nyata, harus dihidupi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi waktu Tuhan membangkitkan gembala-gembala dalam setiap kehidupan kita, mereka adalah orang-orang yang menggembalakan dengan pengetahuan, dengan pengertian, artinya bahwa menggembalakan dengan kebenaran firman yang dihidupi dalam setiap kehidupannya. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan akan bangkitkan ini, menggembalakan dengan pengertian. Ya, pengertian adalah hikmat dalam menerapkan kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 5:20 katakan begini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, waktu kita mengerti, menghidupi setiap firman, yang menggembalakan dengan pengetahuan tadi, saudaraku dikasih Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan untuk kita bisa melakukan dan mengimplementasikan itu di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya tujuannya begini, kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Ya, gimana caranya Tuhan? Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Seperti pokok anggur yang melekat. Ya kan, aku di dalam kamu dan aku di dalammu. Gimana Tuhan? Ya kan? Nah, butuh hikmat di situ. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menggembalakan dengan pengertian artinya bahwa kita minta hikmat yang daripada Tuhan, bukan dengan pengertian kita. Kolose 1:28 katakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bahwa waktu Tuhan sedang mengerjakan semuanya ini, tujuan Tuhan adalah pemulihan hubungan atau relasi, bukan sekedar simbol atau liturgi. Jadi waktu Tuhan memulihkan gembala-gembala, Tuhan akan bangkitkan gembala-gembala di akhir zaman ini. Gembala-gembala yang menggembalakan dengan kebenaran. Tujuannya adalah pemulihan sebuah hubungan atau relasi antara kita dengan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita gagal mengalami relasi yang dalam dengan Tuhan. Kita hanya sekedar bicara tentang agama. Kita berhenti kepada realitas bahwa saya orang Kristen, tapi tanpa sebuah pengenalan, tanpa sebuah relasi yang dalam dengan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, relasi yang dalam dengan Tuhan akan membuat kita semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Apa artinya? Kita lakukan segala sesuatu tanpa hubungan, tanpa relasi. Itu hanya seperti budak. Saudara bukan budak. Firman Tuhan katakan saudara dan saya anak. Firman Tuhan berkata engkau adalah anak. Maka hubungan kita dengan Tuhan sebagai bapa dan anak, relasi, bukan sebagai budak. Tapi waktu kita gagal paham ini, maka yang kita bangun dengan agama adalah kita seperti budak. Kita taat tanpa hubungan. Akhirnya seperti kerja rodi. Tapi waktu kita taat karena tahu ini relasi. Ini yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam setiap kehidupan. Tuhan akan bawa saudara dan saya. Itulah sebabnya waktu Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Itu bicara relasi. Tuhan akan pulihkan gembala-gembala. Itu sedang bicara tentang sebuah relasi.
Mari saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita, ketika saudara dan saya berfungsi, seorang suami di dalam keluarga berfungsi, seorang saudara di tempat pekerjaan, di tempat dimanapun saudara ditempatkan Tuhan berfungsi, maka Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini ada banyak hal yang sedang dibuat. Gaduh banget, gaduh banget. Gaduh banget kalau saudara baca di media sosial. Ya, gaduh banget. Saudara. Ini yang membuat kita aduh pusing rasanya. Kemudian kita mengalihkan segala sesuatu perhatian kita kepada hal yang lain. Sehingga kita tidak kembali kepada hal yang semula. Coba tenangkan dulu. Apa yang sedang Tuhan mau kerjakan di bulan ini? Kalau Tuhan berkata kepada setiap kita, mengembalakan dalam kebenaran. Siapa yang Tuhan mau panggil hari ini? Siapa yang mau Tuhan panggil? Dan firman Tuhan katakan dalam Yeremia tadi, bahwa aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Kalau Tuhan mau cari hari ini, doa saya adalah seperti ini. Tuhan temukan jemaat di tempat ini, baik yang sedang ibadah secara online, menemukan orang-orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan bangkitkan itu di antara kita. Amin. Amin. Tuhan pakai saudara. Percayalah bahwa waktu Tuhan pakai hidup saudara, saudara sedang berfungsi bagi kerajaan Allah. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, persiapkan dirimu hari ini. Lewat perkataanmu, lewat kehidupan kita. Yang pertama, mari kita mau belajar menyediakan hati kita untuk dipakai Tuhan dengan cara apa? Taat akan firman-Nya. Dan yang kedua, hidupi setiap firman Tuhan. Hidupi setiap firman yang saudara baca, saudara renungkan, hidupi. Jadikan itu rema dalam hidupmu. Jadikan daging dalam hidupmu, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan kita akan berdebat terus sama seperti ahli Taurat. Sedang berdebat terus dengan Tuhan. Saudaraku, tapi waktu itu kita jadikan kehidupan. Maka itu sesuatu yang kuat dalam hidup kita. Dan untuk melakukan itu, kita butuh hikmat. Firman Tuhan ngomong begini, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah padaku sumber hikmat. Tuhan akan kasih. Ya, Tuhan akan kasih. Saudara, waktu Tuhan tanya kepada Salomo, Salomo, apa yang kau minta? Aku akan kabulkan. Waktu Salomo berdoa, dia tidak minta kekayaan, dia tidak meminta kejayaan, dia tidak minta kerajaan. Salomo berdoa, Tuhan, aku minta hikmat, supaya aku bisa menggembalakan umat-Mu yang besar ini, yang sesuai dengan itu. Kemudian waktu Tuhan tahu permintaan Salomo, karena engkau tidak minta kejayaan, tahta, kemuliaan, harta, maka akan berikan semuanya itu. Dan hikmat itu diberikan kepada Salomo. Mari hari ini, waktu saudara ada dalam sebuah tekanan yang berat, Tuhan, aku minta hikmat-Mu untuk bagaimana jalan keluar. Persoalan yang saudara hadapi, waktu saudara berdoa, Tuhan tidak pernah ambil begini, oh kasihan ya diambil, dah jalannya rena. Tapi Tuhan ngomong begini, pikul lakuk yang kupasang. Artinya gini, mari kita minta hikmat, Tuhan tolong. Aku ini orang bodoh, orang yang tidak mampu Tuhan. Tapi tolong aku, bagaimana mengatasi semua ini. Saudara sebagai orang tua, ketika menghadapi anak, saudara terbatas, doa minta, Tuhan ini anak milik-Mu, berikan aku hikmat, supaya aku bisa mendidik anak ini sesuai dengan kehendak Allah. Kita seringkali marah-marah dulu. Anak gitu ya. Wah, mau jentit. Kita berdoa, minta Tuhan tolong. Tolong. Kami pun belajar sebagai orang tua, minta Tuhan karuniai aku hikmat. Minta sama Tuhan. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar untuk saudara dan saya berfungsi bagi kerajaan Allah. Amin. Mari tundukkan kepala.
Masyandara Labakaya Sikara. Bapak, ini kami. Untuk beberapa saat saudaraku dikasih Tuhan, ketika saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, berhenti sejenak tentang setiap gejolak-gejolak apa yang ada dalam hidupmu hari ini. Tapi renungkan begini, Tuhan, aku mau buka hati. Kalau engkau sedang mencari gembala-gembala yang sesuai dengan hatimu, Tuhan, temukan aku. Tuhan sedang bergerak di akhir zaman ini. Dan Tuhan mau pakai gerejanya untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Gereja Tuhan adalah saudara. Bersiaplah hari ini. Doa saya bagi jemaat Tuhan di tempat ini, semuanya akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan Allah yang besar di akhir zaman ini. Rama sandara makaya sandara makaya. Shina marala marara baraba syadara la barala. Shandara la barala barala syadara la barala syadara la. Shandara la barala barala syadara la barala. Syadara la barala barala barala. Tuhan berkata, aku akan memakai persoalan yang kau hadapi hari ini untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Jangan engkau minta ambil lagi ini, persoalan ini. Tapi minta kepadaku, kata Tuhan, kekuatan untuk engkau melewatinya. Untuk engkau mengatasi setiap persoalan yang kau hadapi hari ini. Sebab ada orang-orang yang membutuhkan jawaban dari persoalan ini. Dan Tuhan mau pakai ini dalam hidupmu. Persoalanmu Tuhan mau pakai. Ya, Tuhan mau pakai persoalanmu lewat hidupmu. Dan engkau sendiri akan terkagum-kagum kepadaku, kata Tuhan. Engkau merasa tidak mampu, engkau merasa tidak bisa, engkau merasa tidak kuat. Tapi pagi hari ini dengar, aku Tuhan punya kekuatan yang tanpa batas. Minta supaya orang melihat bahwa dengan kekuatan yang aku punya, yang ada di dalam hidupmu, orang akan melihat dan orang akan minta kekuatan yang sama. Engkau merasa engkau bodoh, engkau merasa tidak pintar, tapi waktu engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Orang-orang yang bodoh menurut dunia akan datang kepadamu dan berkata, bagaimana caranya supaya aku berhikmat? Dan engkau akan bagikan pengalaman hidup. Sebab sumber hikmat adalah Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak hal dalam pekerjaan, dalam studi, dalam berbisnis. Tuhan akan berkarya dalam hidup. Bapak, hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu buat jemaatmu di tempat ini. Bahkan pernyataan Allah sudah hambamu sampaikan buat mereka semua. Oleh sebab itu Tuhan meteraikan ini buat setiap kehidupan kami. Supaya setiap hidup kami, Tuhan pakai hidup kami untuk menyatakan kuasa kerajaan Allah. Untuk membawa, memimpin banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, saudara akan dilayani. Oke, sudah menerima semuanya? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dan sebelumnya kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Kita akan baca bersama-sama setelah dimulai dari kata aku percaya. 1, 2, 3.
Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Terima kasih Bapak yang baik. Layakkan kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagai tanda kita menghormati akan korban Tuhan yang besar atas hidup kita. Tubuhnya dipecah-pecahkannya. Tubuhnya dihancurkan. Supaya setiap orang yang hidupnya hancur dan percaya kepadanya, hidupnya dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang perjanjian baru yang Tuhan meteraikan atas hidup kita. Darahnya dicurahkan. Dia yang membasuh setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan darahnya yang memeteraikan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau
Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja, Selasa 5 Mei 2026, pukul 7 malam. Bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan April, yaitu Clarencia, Ruben, Tiffany, Christian, Aprilia, Rolinka, Bapak Andrew, Ray, Bapak Johan, Queen, Bapak Jopek, dan Krishna. Mari Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan April bisa maju ke depan untuk menerima tali kasih dari gereja. Selamat ulang tahun, kami ucapkan segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Oke, ada yang bulan April, ada? Ada, sudah. Ini dong. Ya sudah, setrap. Oke, semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita angkat tangan kanan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Keluarga kami, Tuhan anugerahkan usia 1 tahun ini. Kami percaya bahwa kekuatan Allah ada atas setiap hidup mereka, yang akan Tuhan pimpin langkah-langkah hidup mereka. Bahkan kemampuan ilahi akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Sehingga tahun-tahun ke depan ini, mereka akan melihat kekuatan Allah yang sungguh nyata ada dalam hidup mereka. Sehingga di tahun yang akan datang mereka akan melihat, sungguh aku kagum dan bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa sepakat. Anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, dilindungi dari setiap mara bahaya, dilindungi dari setiap rancangan-rancangan jahat. Bahkan niat-niat orang jahat pun digagalkan dalam nama Yesus. Dan biarlah ini yang terjadi dalam hidup mereka adalah rancangan Tuhan yang terbaik, itu terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, diberkati tangan-tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati dengan hikmat dan kemampuan ilahi. Kiranya berkat dari surga turun atas hidupmu, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, kami ucapkan segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai
putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa buat putri-putri saudara. Saya mengajak jemaat untuk mengulurkan tangan, mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mendukung apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada saat anak-anak ini dididik takut akan Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan, maka berkat yang daripada-Mu turun buat anak-anak ini Tuhan. Mereka diberkati dari kecil dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan pewahyuan. Di waktu mereka sekolah, Engkau juga yang memberkatinya. Perlindungan-Mu sempurna buat anak-anak ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat semua rancangan demi rancangan yang daripada-Mu itu boleh anak-anak kami alami Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua Tuhan. Engkau terus yang memberikan hikmat, pengetahuan, kemampuan untuk terus membawa anak-anak ini cinta takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, ini adalah minggu yang pertama di bulan Mei. Kita akan bersama-sama membawa persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita bisa membawanya, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan tangan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap berkat demi berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, kalau sampai hari ini kami tahu Tuhan yang sudah pelihara kami. Oleh sebab itu waktu kami membawa persepuluhan kami sedang mendeklarasikan dalam hidup kami. Tuhanlah sumber pengharapan, sumber kehidupan atas hidup kami, sumber berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan tangan yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Bahkan Tuhan yang sudah menghalau belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengari dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menikmati berkat yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan. Membawa persepuluhan ini dalam gereja-Mu, di rumah-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk terima anugerah kasih dan kesayangan.
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Bahkan hamba-hambamu yang sudah mempersiapkan tempat ini. Biarlah diurapi dan dipenuhkan kembali bejana yang sudah kami curahkan. Dan kami siap dipakai kembali untuk melakukan pekerjaan-Mu yang besar dan ajaib Tuhan. Terima kasih memberkati persembahan bagi anak-anak-Mu yang memberikan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan tangan kami. Sehingga waktu kami melakukannya, hati kami meluap dengan syukur. Sebab lewat pekerjaan-Mu ini Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan, kerajaan Allah semakin diperluas lagi. Terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di depan Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah Tuhan yang besar turun atasmu. Engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan. Sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang memberikan berhasil. Tuhan yang memberikan kepadamu hikmat untuk melakukan berbagai banyak hal dalam hidupmu. Sehingga lewat ini semua nama Tuhan semakin dipermuliakan. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu. Diberkati studi dan sekolahmu. Diberkati pekerjaan tanganmu. Diberkati keluar masukmu. Diberkati segala sesuatu yang ada padamu. Dan lewat hidupmu semua nama Tuhan dipermuliakan. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam setiap hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya diberkati dan berkemenangan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.